Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita ketemu lagi dan kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Paut akan membawakan mengenai materi pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu. Sebagaimana kalian ketahui bahwasanya sholat adalah merupakan ketentuan yang sudah Allah tetapkan bagi kaum muslimin. Jadi yang membedakan antara kaum muslimin dengan kaum kafirin adalah mengenai ibadah sholatnya. Ketika kalian melihat bahwasanya orang-orang muslim berlaku baik, berperilaku sopan, santun, dan lain sebagainya, suka menyumbang atau apapun kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, itu bisa dilakukan oleh orang kaum kafirin. Namun, perlu kalian ketahui bahwasanya setiap perbuatan yang dilakukan oleh kaum kafirin tidak akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membedakan paling utama dari seorang muslim dengan seorang kafir yang Paut bilang tadi adalah salatnya. Ketika seorang muslim tidak melaksanakan salat, tidak menjalankan perintah kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya salat itu adalah salah satu ketetapan yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang muslim tidak melaksanakan salat, dia tidak ada bedanya dengan kaum kafirin. Oleh karena itu, salat itu adalah merupakan salah satu hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Bahwasannya yang akan pertama kali dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah salatnya. Ketika seorang muslim tidak melaksanakan salat dan ditanya oleh Allah di akhirat nanti, maka Allah akan menganggap semua amalan-amalannya tidak baik. Karena salat itu merupakan kunci utama seseorang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat itu tidak boleh ditinggalkan meskipun kamu dalam keadaan sakit. Nabi Muhammad SAW sabda, kata Nabi, "Sallu qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala jambi." Kata Nabi SAW, salat itu dilakukan dengan cara berdiri. Dan apabila kalian tidak bisa berdiri, dilakukan dengan duduk. Dan kalau tidak bisa duduk, dilakukan dengan berbaring. Ini adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW mengenai pentingnya melaksanakan salat. Salat itu dilakukan bukan karena Allah membutuhkan kita, tapi justru sebaliknya, Allah lah yang memiliki kasih sayang kepada hambanya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk salat. Salat itu untuk kita sendiri, bukan untuk Allah. Ketika kita melaksanakan salat, pahalanya larinya kepada kita, bukan kepada Allah. Karena Allah tidak pernah butuh kepada hamba-hambanya. Nah, anak-anak semua, salat juga merupakan bagian dari rukun Islam. Coba kalian pikir atau kalian renungkan. Kalau dia sudah masuk ke dalam rukun Islam, ketika rukunnya itu hancur, maka bagaimana? Nah, kalian bisa tahu sendiri. Jadi salat itu merupakan salah satu kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Ketika kalian melaksanakan salat, maka tiangnya itu akan berdiri. Kekuatan iman kalian akan semakin kuat. Tapi ketika kalian meninggalkan salat, maka keimanan kalian akan runtuh. Tiang kalian itu akan runtuh. Dan kalian tidak bisa mendapatkan pahala kebaikan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Salat itu menunjukkan bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Tapi ketika kalian tidak mau melaksanakan salat dan menjauhi dari salat, maka itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat tercela. Apalagi di Ramadan seperti ini, kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah. Makanya di bulan Ramadan ini ada berbagai amalan-amalan sunnah yang sunnah kita kerjakan, bahkan dikatakan sebagai sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu adalah sunnah yang ditekankan, seperti sholat taraweh, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak semua, mudah-mudahan di Ramadan yang sekarang kita lakukan ini, yang kita laksanakan sekarang ini, bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ibadah yang sudah kalian tinggalkan. Sholatnya dirajinkan, kemudian berbuat baiknya diperbanyak, dan melaksanakan sesuatu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat,
keikhlasan juga menjadi kunci utama. Kalau kamu perhatikan di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Ma'un, Allah itu mengancam orang-orang yang melaksanakan sholat. Yang sholatnya seperti apa? Yang sholatnya apa? Gimana ayatnya? Siapa yang tahu? Ya, alladzinahum yura'un. Kata Allah, fawailul lil musallin alladzinahum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholatnya itu main-main, terlambat, tidak mengikuti aturan yang berlaku. Alladzinahum yura'un. Dan selain itu juga adalah orang-orang yang sholatnya tidak ikhlas, sholatnya ingin dilihat orang. Nah, itulah salat yang tidak diberkahi oleh Allah dan sholat yang tidak diterima. Nah, oleh karena itu, perbaiki sholat kalian dari sekarang, sholat 5 waktu. Tidak ada istilah sholat subuh terlambat buat kalian. Ketika kalian bangun, sholatlah. Sholat subuh tidak ada kata terlambat selama keterlambatan itu tidak disengaja. Kalaupun kalian sholatnya disengaja, keterlambatannya disengaja, laksanakan saja sholat daripada kalian tidak melaksanakan sholat. Ingat, yang terbaik itu adalah sholat tepat pada waktunya. Oleh karena itu, laksanakan sholat tepat pada waktunya dan jangan bermalas-malasan untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah memberkahi kita semua. Dan ingat, ada tugas yang harus kamu kerjakan dan kirimkan tugasnya kepada guru agama kalian masing-masing. Kita tutup hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.